Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati dan senantiasa kami muliakan, semoga selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup dan terutama diberikan keselamatan dunia dan akhirat pada bapak-bapak jamaah pengajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita sekalian memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, atas maghfirah, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali hadir di dalam pengajian yang insya Allah di dalam pengajian inilah terdapat syiar-syiar agama Allah, yang mana di dalam pengajian ini pula kita sekalian dianggap oleh Allah nanti sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan kajian, berkumpul di masjid ini. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, kita langsungkan pengajian. Pada hakikatnya kita sedang mengamalkan sunnatun min sunani Rasulillah, bagian daripada kesunahan perilaku hidup, suri toladan yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita tidak lain adalah agar mendapatkan syafaat darinya ketika kita nanti ada di dalam akhirat, yang tentunya tidak ada yang menolong selain pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita sekalian yang hadir pada pengajian ini adalah bagian daripada yang disebutkan oleh ulama minal musyaffa'ina yaumal qiyamah. Kita mendapatkan syafaat di hari kiamat melalui syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan kita sebagai manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diciptakan sebagai khalifatul ardi di dunia ini, penghuni, pemimpin dan penerus kalimat Allah di muka bumi ini, selain untuk menyembah Allah, mengikuti aturan-aturannya. Maka ketika kita mau mengikuti aturan Allah, maka Allah akan mengatur hidup kita menjadi baik, mengatur kehidupan kita menjadi bagus, dan segala sesuatu akan teratur rapi. Ketika kita bertanya, bapak-bapak, kenapa hidup kita tidak beraturan, hidup kita tidak teratur, tidak tertib? Karena kita ngatur sendiri. Waktunya sholat kita kerja, waktunya ibadah kita maksiat, waktunya tobat kita melakukan dosa. Jadi kehidupan kita tidak teratur. Pada hakikatnya itu hasil perbuatan kita sendiri, karena kita tidak mau teratur pada sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekali lagi, fungsi dan tujuan kita harus kita ingat-ingat betul. Hidupnya kita di dunia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah yang paling terlihat jelas ialah melakukan sholat 5 waktu. Sholat inilah yang menjadi rukun Islam kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah hadis Nabi yang mana baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, asyratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum. Ada 10 golongan yang dimana 10 golongan ini salatnya sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam sehari melakukan salat 5 waktu. Apakah kita tahu salat kita diterima atau tidak? Tidak pernah ada yang tahu. Semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun melalui hadis Nabi ini kita bisa mengukur diri, kita bisa memperhatikan pribadi kita, kita bisa mengantisipasi agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan ibadah di dunia tapi kosong ketika di akhirat. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ada 10 golongan yang mana solatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sekalian tidak termasuk daripada salah satu dari 10 yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah adalah orang yang ketika sholat sendirian tidak berjamaah, maka dia tidak membaca Fatihah. Orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah padahal munfarid tidak berjamaah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah jelas menerangkan, la sholata liman la fatihatalah. Tidak termasuk sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini untuk orang yang sholatnya sendirian. Maka dalam ilmu fikih ini akan berkembang, Pak. Kalau sholatnya berjamaah, bisa jadi makmum tidak membaca Fatihah, karena Fatihah makmum ditanggung oleh imamnya, tentu dengan kronologi yang sudah disebutkan oleh ulama fikih. Salah satunya adalah makmum masbuk. Imam sudah membaca ujung surat, makmum ini datang dengan takbiratul ihram, lalu dia tidak sempat membaca Fatihah, maka ikut rukuk dengan imam saja. Ini yang dimaksud imam menanggung Fatihahnya makmum. Sekali lagi, perkembangan masalah ini dibahas di dalam ilmu fikih antara beberapa madhab. Kita di dalam fikih itu mempunyai 4 madhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang ini adalah orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada hadis tadi, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah orang yang sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah padahal dalam keadaan sholat munfarid. Lalu yang kedua, wa rajulun la yu'di zakata. Orang kedua yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah
seorang laki-laki atau seorang manusia yang tidak menunaikan zakat wajibnya. Orang yang tidak menunaikan zakat wajib terancam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Apa kaitannya penerimaan ibadah salat dengan urusan zakat? Ulama menyebutkan orang yang tidak menunaikan zakatnya berarti dia sudah memakan sesuatu yang bukan miliknya. Setiap harta kita ada 2,5% milik orang lain. Maka ketika zakat tidak kita tunaikan, zakat wajib tidak kita jalankan, pada hakikatnya di dalam perut dan tubuh kita terdapat harta-harta orang lain yang tentunya itu akan menjadi batu sandungan ibadah sholat yang kita lakukan. Maka sekali lagi orang yang tidak menunaikan zakat wajib terancam di dalam hadis ini tidak diterima sama sekali sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara sah atau tidak itu pandangan hukum fikih. Pandangan hukum fikih. Fikih itu akan selalu memandang sesuatu dengan konsep nahnu nahkumu bidzawahir. Fikih itu akan melihat sesuatu secara zahirnya saja. Di luar fikih ini ada pengetahuan-pengetahuan lain, tasawuf, akidah. Ini ada peraturan-peraturan yang memang membuat kita menjadi lebih hati-hati di dalam melakukan amal ibadah. Jadi yang ketiga ini, yang kedua ini adalah orang yang tidak menunaikan zakat wajib terancam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika kita ngaji kitab tafsir cukup terpanjat karena ternyata ada ayat Quran yang berbunyi wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakata. Kalimat Al-Quran mengucapkan cilakalah, binasalah atau neraka wail itu untuk orang-orang musyrik, yakni mereka yang tidak menunaikan zakat. Betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan zakat sampai-sampai Allah memberikan kategori dengan kalimat musyrikin alladzina la ya'tunaz zakat. Sangat berat dosa meninggalkan zakat sampai-sampai kalimat yang diucapkan Allah dengan kalimat musyrikin alladzina la yu'tunaz zakat. Maka pantas orang-orang yang tidak menunaikan zakat wajibnya adalah orang-orang yang tidak diterima sama sekali sholatnya oleh Allah. Sekali lagi, kalau berbicara sah itu pandangan fikih. Kalau berbicara diterima atau tidak amalnya itu pembahasan di luar fikih dan ini juga perlu kita hati-hati. Lalu yang ketiga, wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ingat, ini perlu saya garis besari. Makna tidak diterima sholatnya itu adalah ibadah sholatnya tidak diterima secara utuh. Kalau tasbihnya ya dapat pahala, baca sholawatnya ya dapat pahala, tapi diterima dengan bentuk sholat secara utuh. Yang akhirnya fungsi sholat ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, itu tidak dia dapatkan secara utuh. Intinya dia melakukan sholat tapi pahala sholat secara utuh tidak dia dapatkan. Dan inilah penyebab-penyebabnya. Yang ketiga, orang yang menjadi imam dari golongan kaum yang mana kaum itu tidak mau sebenarnya diimami oleh orang tersebut. Intinya orang yang mengambil hak orang lain untuk menjadi imam, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun ada redaksi di dalam satu hadis lain, maknanya ketika kita memaksakan diri menjadi imam, pemimpin, padahal orang-orang yang kita pimpin tidak mau, maka kita telah mendapatkan kemakruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengambil hak orang lain. Apalagi di dalam sholat, Pak. Di dalam sholat itu ada ahakul imamah, orang-orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ada runtutan-runtutannya. Yang pertama afqah, yang paling ahli ilmu agama. Selanjutnya ada aqra, yang paling bagus bacaannya. Yang ketiga ada aura, yang paling wiroi. Wiroi itu orangnya jangankan barang haram, yang syubhat saja dia tidak mau. Ini waroi. Ada lagi awwalu man hajaro, yang pertama tinggal, yang pertama menempat di situ. Ada 5 runtutan orang yang berhak dijadikan imam. Dan yang ketiga ini orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang menjadi pemimpin padahal kaumnya tidak mau, adalah orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan berarti dia merampas hak orang lain. Yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun, budak yang lari dari tuannya. Kebetulan permasalahan budak ini tidak terjadi di zaman ini, sudah hilang. Namun konon katanya perbudakan ini akan kembali terjadi nanti di akhir zaman. Karena manusia itu ada 2 dalam konsep agama. Yang pertama hurrah, orang yang merdeka, bebas. Ada yang kedua abd atau abid, ini budak. Konsep perbudakan ini sudah dihapus. Walaupun hukum secara fikih dan Qur'annya tidak dimansuh. Karena hukum agama itu ada yang dimansuh, ada yang sudah disalin kembali hukumnya. Dan perbudakan ini sebenarnya tidak disalin. Cuma karena situasi zaman sekarang ini tidak memungkinkan untuk melegalitaskan perbudakan, karena tidak terciptanya sistem daulah Islamiyah atau khilafah. Dan nanti ini akan terjadi konon katanya. Itu yang ketiga, seorang budak yang lari kabur dari tuannya, ini sholatnya juga tidak diterima. Berarti dia lepas dari tanggung jawab dan kewajiban. Selanjutnya, warajulun syaribul khamr mudminun, orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang senantiasa meminum minuman keras, rutin mabuk. Ini tidak diterima sholatnya oleh Allah. Ulama memberi garis besar, kenapa orang yang rutin minum minuman keras tidak diterima sholatnya? Bagaimana mungkin ibadah kita mau diterima sementara di dalam perut kita terisi barang yang paling dibenci oleh Allah? Minuman yang disebutkan Al-Quran sebagai minuman haram dengan lafaz yang jelas itu hanya khamr. Al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Minuman yang sangat dibenci Allah adalah khamr. Khamr ini kalau bentuk secara fisik bermacam-macam bentuknya. Intinya setiap perkara yang menghilangkan kesadaran akal, maka itu disebut khamr. Dan ingat Pak, ini masalah khamr luar biasa. Ada orang yang berpendapat, ada orang yang menganggap kalau sedikit mabok nggak masalah. Ada orang yang minum minum-minuman yang beredar di toko-toko pinggir jalan, toko-toko jamu itu, cap orang tua itu kadar alkoholnya besar, berpotensi memabukkan, menghilangkan akal. Oh, saya minum sedikit nggak mabuk, nggak masalah. Karena haramnya khamr itu katanya memabukkan. Bukan.
Jangan dianggap minuman keras itu haram karena memabukkan. Minuman keras itu haram bukan karena alasan dia memabukkan, tapi alasannya memang ini larangan dari Allah. Karena salah saja kita memahami alasan hukum akan salah akibatnya. Contoh, kalau arak itu, khamr itu haram karena memabukkan, orang itu kapasitasnya masing-masing enggak. Ada orang yang minum 1 botol tidak mabuk, ada yang 1 kerat itu tidak mabuk. Berarti kalau minum 1 botol tidak mabuk tidak haram, karena alasan haramnya mabuk. Ini teori berpikir fikih yang salah. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya diharamkan, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga diharamkan. Maka sekali lagi, orang-orang yang rutin meminum minuman keras adalah orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sekarang memahami makna rutin itu sendiri. Apa yang dimaksud rutin? Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Apakah setiap bulan atau setiap tahun? Makna rutin menurut ulama adalah dia mempunyai waktu-waktu tertentu untuk dia meminum minuman keras itu, meskipun tidak 1 hari sekali. Ada yang rutinnya tiap malam minggu saja, berarti rutin mingguan. Ada yang setiap gajian saja, berarti bulanan. Ada yang rutin saja, rutinnya saya malam tahun baru minum minuman keras, berarti rutinnya tahunan. Ini juga masuk rutin. Dan orang-orang yang masih melazimkan minum minuman keras ini adalah orang-orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is. Jauhi khamr, karena khamr ini adalah induk dari segala perbuatan maksiat. Maksiat apa yang tidak terlahir oleh khamr? Di dalam runtutan kabair, dosa besar, khamr memang nomor 3. Tapi nomor 3 ini bisa mengakibatkan terjadinya nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, dosa besar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga adalah berzina. Dan yang keempat adalah khamr. Tapi yang keempat ini nih, khamr. Ketika orang hilang akalnya, maka akan mudah mengucapkan kalimat yang membuat dia murtad. Ketika hilang akalnya, dia tidak sadar bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Ketika hilang akalnya, muncul birahinya, tidak terkontrol sehingga dia melakukan perzinahan. Apa yang tidak terlahir? Dosa yang muncul dari perbuatan meminum minuman keras. Lalu selanjutnya, wamra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Orang yang tidak diterima salatnya selanjutnya adalah perempuan yang bermalam, padahal suami dari perempuan tersebut sedang marah, tidak ridho dengan perempuan. Intinya apa? Wanita yang tidak diridhoi oleh suaminya, maka perempuan ini terancam salatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep fikih ini dinamakan dengan istilah nusyuz. Nusyuz itu seorang wanita yang tidak memenuhi hak suami. Tapi ini awas, ada batasan. Seseorang itu dianggap nusyuz, sehingga nanti konsekuensinya, Pak, wanita yang tidak memenuhi hak suami akan gugur nafkahnya. Jadi satu hari itu ketika dia durhaka kepada suami, maka dia tidak dinafkahi oleh suaminya. Ini aslinya begitu. Cuma nanti kita harus kaji benar-benar ukuran dan kadar perkara ini dianggap nusyuz. Jadi bapak-bapak jangan sembarangan ketika istri umpama
Tidak mau bikin kopi lalu dianggap nusuz. Oh, tidak seperti itu. Ada batasan-batasannya. Ada perkara-perkara yang masuk poin nusuz. Dan nanti insya Allah hal tersebut kita akan ulas dan bahas melalui forum tanya jawab. Selanjutnya, wa mra'atun khurratun tusalli bi ghairi khimarin. Salat yang tidak diterima adalah seorang perempuan yang merdeka yang salat tanpa khimar. Khimar itu penutup badan. Kalau kita di Indonesia ini mungkin lebih gampang mukena. Salat itu ada syarat dan rukun yang ketat. Salah satu syaratnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah, salatnya perempuan yang tidak menutup aurat, maka salatnya sudah dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam fikih pun ini dianggap salatnya tidak sah. Dan bapak-bapak juga harus saya ingatkan, karena bukan saja perempuan. Bapak-bapak salat, kita berbicara fikih, lalu memakai baju seperti yang kita pakai hari ini dengan hem leher yang sedikit terbuka. Lalu ternyata surah pusar kita itu ketika dicoba dilihat itu terlihat, maka sholat kita tidak sah. Karena pada hakikatnya kita masih membuka aurat. Aurat itu terlihat bukan karena terlihat vulgar. Kira-kira kita pandang itu terpandang, terlihatlah aurat kita, maka sholatnya tidak sah. Kalau kita sujud, ketika kita sujud karena kita tidak pakai celana dalam yang agak panjang, akhirnya ketika kita sujud terlihat oleh makmum dari belakang bagian betis kita. Maka kalau terlihat dalam posisi tersebut, sholatnya masih dianggap sah. Karena aurat itu diukur terlihat dan membatalkan dari dua sisi. Yang pertama dari atas, yang kedua dari samping. Kalau dari bawah, umpama ada yang sholat di lantai 2 ternyata tidak pakai celana, pakai sarung saja. Kita makmum, kita sholat yang di bawah, sedang lihat-lihat di atas ada pemandangan yang aneh. Oh, ternyata ada orang sholat pakai sarung tapi tidak pakai celana, sah tidak sholatnya? Terlihat loh jelas auratnya, sholatnya tetap dianggap sah karena terlihat dari bagian bawah. Jadi ini perlu diperhatikan betul, menjaga aurat. Ingat, makanya kalau kita orang sholat laki-laki pakai baju 2 yang sekira bisa menutup atau memakai ikat sarung ini melewati pusar. Melewati pusar, karena ini adalah batasan aurat laki-laki baina surrah war rukbah, di antara pusar sampai lutut. Selanjutnya kita kembali kepada golongan orang-orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah, dan saya harap bapak-bapak benar-benar memperhatikan agar nanti kita tidak menyesal. Karena yang saya khawatirkan adalah sibuk kita memperbanyak amal di dunia, tapi semua tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang disebut dengan al-muflis di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah wa akilur riba. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang memakan riba adalah orang-orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba ini sudah menjadi fenomena akhir zaman, Pak. Bahkan menjadi ciri kiamat adalah merebaknya perzinahan dan transaksi ribawi. Ini sudah akhir zaman. Kita sulit sekali terlepas dari sesuatu yang namanya riba. Maka kalau kita tidak balance, tidak seimbangkan kehidupan kita yang sudah tidak steril ini dengan agama, akan semakin jauh kita larut dari ajaran Allah. Maka kita yang ada di akhir zaman ini harus bisa memberikan, harus bisa berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan. Kita hidup ini tidak di zaman Rasulullah, Pak.
Yang ketika ada masalah kita langsung mengadu kepada Rasul. Yang ketika kita menemukan suatu problem minta petunjuk kepada Rasul. Kita hidup di penghujung zaman yang mana fitnah dan cobaannya lebih besar dari zaman-zaman sebelumnya. Maka sampai-sampai ada satu hadis yang kurang lebih artinya di akhir zaman manusia akan mengalami perubahan akidah dan agama lebih cepat dari perpindahan siang dan malam. Malam dia berkeadaan mukmin, pagi-pagi ternyata sudah kafir. Masya Allah, tabarakallah. Paginya dia keadaannya kafir, malamnya bisa menjadi seorang mukmin. Intinya pergeseran nilai akidah di akhir zaman ini sudah lebih cepat daripada pergeseran siang dan malam. Dan kalau kita jauh dari ilmu, sadarkah kita apa masih kita dianggap orang yang masuk golongan mukminin dan muslimin? Ini perlu kita garis besari. Karena finish kehidupan kita ketika kita menjalankan sakaratul maut, ketika malaikat mulai mencabut nyawa kita, finish kita ada di sana. Sehingga kemaksiatan itu dikhawatirkan oleh ulama menjadi nuqtatun min nukatil aswad lil qalbi. Maksiat ini akan menjadi titik hitam di hati kita. Ketika maksiat ini tidak segera dihapus dosanya, tidak kita hapus dengan amal ibadah, maksiat ini menjadi titik hitam yang memenuhi hati kita, sehingga cahaya keimanan ini akan tertutup. Kita percaya Allah, tapi kita tidak melakukan perintahnya. Kita percaya neraka, percaya ancaman neraka, percaya ancaman siksa kubur, tapi tetap juga menjalankan maksiat. Ini tandanya imannya yang tertutup. Ada imannya, tahu, percaya, tapi tidak juga melaksanakan. Ini bukti imannya telah ditutup. Dan yang khawatir adalah kita termasuk daripada ayat Al-Quran, wa khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup dari hidayah Allah. Wa ala sam'ihim, akhirnya merembet. Hatinya tertutup, telinga kita menjadi tuli tentang kebaikan. Wa ala absarihim, telinga kita sudah tidak mau menerima kebaikan. Wa ala absarihim, dan berakibat pula mata kita tidak mau memandang-mandang yang baik, sehingga mata kita terkesan lebih memandang sesuatu yang menurut hawa nafsu. Ini yang kita khawatirkan. Hadirin jamaah pengajian subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang salatnya tidak diterima selain pemakan riba. Dan perlu saya sampaikan juga di dalam satu pendapat ulama, orang yang memakan riba di dunia, maka dia akan dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dia mau menjalani kehidupan akhirat dengan baik, sementara bangun dari kubur dengan keadaan yang hilang akal, gila, tidak ingat apa-apa. Bagaimana dia akan menjalani hisab? Bagaimana dia akan menjawab soal munkar nakir ketika dalam kubur, sementara bangun dari kuburnya saja dia mengalami penyakit gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka perlu saya himbau sebagai sebuah nasihat sesama muslimin, mari kita tinggalkan riba. Konsekuensinya berat, iya. Tidak pernah ada sesuatu kebaikan yang berjalan mulus dan tidak ada halangan. Semua ada cobaannya. Jangankan untuk urusan menghindari riba, kita saja diperintah oleh Allah untuk bermohon diri kepada Allah dari godaan setan ketika kita membaca Al-Quran. Padahal ibadah loh. Kita baca Quran ada sunnah ta'awudz. Yang makna ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang diranjam. Mau ibadah kok minta perlindungan dari setan? Padahal mau ibadah. Kenapa mau minum tidak minta perlindungan dari setan? Alasannya setan mampu mengubah diri kita yang kita rasa itu ibadah, tapi berubah menjadi nilai-nilai dosa yang tidak terasa. Dan ini perlu kita jaga. Maka memang jelas menghindari riba itu sulit, Pak. Sulit sekali.
tapi sesuatu yang sulit tentu akan besar pahalanya. Karena saya masih mengingat ucapan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, afdalul a'mal al-ajrum. Ibadah amal yang paling hebat, yang paling utama adalah sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang dimujahadahi, sesuatu yang dilawan dengan sungguh-sungguh. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada orang-orang yang tidak diterima salatnya adalah wal imamul jair, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak menunaikan haknya sebagai seorang pemimpin. Ini adalah orang yang salatnya tidak diterima secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, wa rajulun la tanha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang salatnya ternyata tidak membuat dia tercegah melakukan maksiat. Salatnya mungkin rajin, tapi salatnya tidak mengubahnya menjadi muttaqin, tidak mengubahnya menjadi orang yang bertakwa. Katakan kalau dia pencuri, salatnya rajin, salat isanya berjamaah bahkan mungkin, tapi setelah salat dia tetap saja melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Berarti salatnya tidak membuat dia tercegah dari sesuatu yang mungkar. Karena ini sudah menjadi keharusan, sudah fitrah sebenarnya Pak. Orang yang salat pasti tercegah melakukan maksiat. Dan yang terakhir, la yazdadu minallahi illa bu'dan. Orang-orang yang salat sementara salatnya tidak menjauhkannya dari maksiat, maka hakikatnya dia telah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi tadi, semoga kita renungi, semoga kita ingat. Kenapa? Karena kita tidak ingin salat yang kita lakukan ini semata-mata tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketika nanti kita menghadap Allah, yang pertama tentu yang ditanya di dalam hisabnya kita, yang ditanya Allah kepada kita, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama hak wajib kita kepada Allah adalah urusan salat. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 perkara tadi semoga dapat kita hindari, dan semoga kita sekalian melalui barokah pengajian ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa selalu bisa menjadi pribadi mukmin, pribadi muslim yang selalu semangat untuk merubah diri. Karena kalau bukan kita yang merubah diri kita, tidak akan pernah ada yang sanggup merubahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu terjadi dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita tekadkan hati, hidup tidak lama Pak. Manusia hidup di dunia ini hanya tinggal menunggu panggilan Allah melalui malaikat Israel. Kita tidak berlama-lama hidup di dunia, maka rugilah kita yang merasa akan selamanya di dunia sehingga lupa untuk mencari bekal di akhirat. Padahal alam akhirat adalah alam yang kekal. Alam akhirat adalah alam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul baqa, tempatnya kekal. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan. Seraya memohon pertolongan dari Allah, semoga kita sekalian diberikan pahala yang sebesar-besarnya dan diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan.